Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Kita akan sedikit mencoba memahami tentang gaya politik Jokowi. Gaya politik Jokowi ketika Jokowi berada pada sebuah lingkungan tertentu, lingkungan partai politik tertentu, ataupun lingkungan yang lainnya. Pasti dia akan mendukung, ya, dan salah satu bentuk dukungan beliau adalah salah satunya adalah menghadiri undangan yang telah dia terima. Dan ini tidak terjadi ketika kemarin Jokowi itu diundang oleh Partai Nasdem. Dengan harapan Partai Nasdem itu calonnya yang sudah diusulkan atau capresnya, yaitu Anies Baswedan, itu akan didukung dengan pernyataan dari Jokowi. Dan ini tidak terjadi karena saat itu Jokowi berada di pertemuan yang lain atau di luar negeri, dan pupuslah sudah harapan-harapan yang diharapkan oleh Nasdem agar Jokowi itu semacam walaupun hanya cuman basa-basi berpidato mendukung Anies Baswedan atau calonnya Nasdem ini untuk mengikuti capres dan cawapres di 2024 nanti. Dan saya rasa ini sebuah bentuk jawaban Jokowi kenapa ketika uh, kemarin di ulang tahun Nasdem itu Jokowi tidak hadir. Saya rasa walaupun di situ alibinya Jokowi itu berada di luar negeri mengikuti sebuah acara tertentu, tapi yang jelas saat itu, ya, itu Jokowi ya memang tidak suka kalau partainya itu, kalau Nasdem itu mencalonkan Anies Baswedan, karena Anies Baswedan ya antitesa Jokowi, kita tidak bisa dipungkiri. Dan Partai Nasdem itu berada di partai pemerintahan, kok berani-beraninya dia berada di kubu, kaki yang satu berada di kubu yang lain dan kaki yang satu berada di kubu pemerintahan Jokowi. Kita bisa melihat ya ketika Jokowi itu diundang, ya kita coba memahami ketika Jokowi itu diundang oleh partai politik yang menjadi koalisinya, katakanlah diundang oleh Prabowo, maka Jokowi itu uh, berpidato dengan mengatakan, mengeluarkan statement mendukung Prabowo Subianto untuk menjadi capres di tahun 2004 nanti. Dan itu terjadi juga di partai yang lain ketika menghadiri acara yang lain, katakanlah acara kemarin digelar apa yang namanya Projo, itu Jokowi mendukung seseorang yang walaupun tidak secara langsung ya inisial ya, itu dengan orang yang berambut putih, kemudian yang apa dahinya mengkerut seperti itu sebuah sinyal saja, dan itu juga diungkapkan. Dan ketika yang terakhir kemarin di Partai Perindo juga seperti itu, dan yang terakhir kemarin menghadiri acara ulang tahun Partai Bulan Bintang atau PBB yang dipimpin oleh Yusril Izzah Mahendra, itu beliau juga mengatakan dukungannya kepada Yusril Izzah Mahendra atau Yusril ya, untuk ikut dalam kontestasi pemilihan capres di tahun 2024 ini, intinya untuk mendukung beliau. Dan ketika kita memahami kenapa Jokowi di setiap uh, undangan undangan di tempat tertentu ini dia mendukung, kemudian ini dia mendukung, ini dia mendukung, itu ketika dari kubu sebelah mengatakan bahwa seperti ini, Jokowi itu ketika berada di tempat ini mendukung ini, ketika berada di tempatnya partai ini mendukung ini. Jadi orang pelin-pelan seperti Jokowi kok bisa-bisanya jadi presiden. Itu kata-kata dari para kadrun ataupun kata-kata dari orang-orang dari kubu sebelahnya atau dari kubu yang berseberangan dengan Jokowi. Tapi ketika kita amati kenapa Jokowi bisa seperti itu, saya rasa ini adalah sebuah gaya politik yang elegan ya, dari Jokowi, di mana ya silahkan semuanya, kalau kamu mempunyai kesempatan ataupun memenuhi syarat, silahkan maju ya.
silahkan maju semua kalau memenuhi syarat. Jadi yang kalau Yusril maju silahkan, bentuk dukungannya seperti itu. Kalau Prabowo maju silahkan. Kemudian kalau siapa Ganjar maju ya silahkan, itu sebuah bentuk dukungan. Dan kita tidak bisa mengatakan bahwa dukungan itu dalam bentuk secara realnya Jokowi. Oh, kalau nanti ketika pemilihan nanti dia akan memilih seorang siapa Ganjar Pranowo seperti lah, atau memilih Prabowo Subianto, tidak serta-merta seperti itu. Makanya ketika para kadrun itu memahaminya ya memahami secara sekilas saja, dan ini sebuah cara jenis Jokowi untuk merangkul semuanya biar partai-partai koalisinya ini itu tidak saling juga bertengkar satu sama lain ketika nanti Jokowi sudah tidak berada di koalisi itu lagi ataupun sudah selesai masa jabatannya Jokowi. Dan itu sebuah cara yang menurut saya jenius ya, agar tidak terjadi bentrokan atau clash satu sama lain. Dan ini tidak terjadi, uh, tidak terjadi ataupun tidak dilakukan oleh Jokowi ketika berada di kubunya Nasdem ataupun ketika berada di Nasdem ya saat itu ya. Dan harapan Nasdem pupus sudah karena Jokowi tidak hadir. Dan dan isyarat-isyarat seperti inilah yang seharusnya dipahami oleh partai politik yang lain atau partai-partai dari apa ya, yang berseberangan dengan Jokowi, bahwa Jokowi itu sebenarnya orang yang elegan. Kenapa Jokowi bersikap seperti itu? Ya, ini salah satu bentuk dukungan Jokowi ke beberapa partai politik atau beberapa figur tertentu, tetapi saat itu dia posisinya itu masih sebagai seorang presiden, dan itu tidak elok ataupun tidak beretika ketika Jokowi itu mengatakan sepenuhnya bahwa dia memang mendukung ini salah satu, dan itu tidak bisa dilakukan oleh Jokowi. Yang bisa dilakukan Jokowi ya seperti itu. Kamu mau mencalonkan silakan kamu mencalonkan, tapi kalau untuk Anies jangan, kamu tidak boleh. Kamu tidak layak untuk memimpin negeri ini. Seperti itu. Seperti jawaban ataupun kata-kata walaupun secara tersirat itu Jokowi mengatakan seperti itu. Karena yang tidak dihadiri cuman dari Partai Nasdem, dan tidak didukung cuman secara kata-kata ataupun dukungan secara tersirat, itu cuman Nasdem karena dia mengusung yang namanya Anies Baswedan, ya, dan Anies Baswedan itu berseberangan dengan Jokowi. Ya, seperti itulah kira-kira, dan hanya sebuah opini. Kalau tidak setuju ya silakan ditulis di kolom komentar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.